3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ayo anak-anak lihat dulu di samping kursinya, di bawah mejanya, ada ini enggak? Ada sampah enggak? Nggak ada, Bu. Bersih ya. Tadi piket ya? Iya, Bu. Ya, bagus. Nah, ayo sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Bu. Ayo, Kansa. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, mengapa kita sebelum belajar harus berdoa? Ada yang tahu? Bu. Biar apa, Renalda? Karena biar diperlancar, Bu, belajarnya. Ya, ada lagi yang tahu? Ya? Rasa syukur, Bu. Ya. Nah, kita sebelum belajar kita harus berdoa supaya apa? Supaya diperlancarkan dalam pembelajarannya, supaya kita bisa konsentrasi dan juga supaya mengingatkan kita akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, siapa di antara teman-temannya siapa yang hadir? Pipi, Bu. Pipi kenapa? Keluar negeri. Lomba, Bu. Iya, Bu, dikirim, Bu. Ya, Mewakili ada Indonesia, yang Bu. ya kan? Iya, Bu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, sebelum kita belajar, ada yang mau mimpin menyanyikan lagu? Kita. Ayo kita, ye, kita menang. Ayo berdiri kan, Bu? Ya, berdiri, ayo semuanya berdiri. Langsung, Bu. Ya. Mari teman-teman kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Intan, silakan duduk kembali. Nah, ada yang tahu tepuk PPK? Ayo, ini yang pimpin. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah literasi. Sebelum belajar, kita harus membiasakan kebiasaan yaitu membaca. Ibu bacakan ya. Kuda yang malas mandi. Nah, di sebuah hutan hiduplah berbagai jenis hewan. Mereka hidup dengan damai. Nah, di pinggir hutan tersebut terdapat sebuah sungai yang airnya mengalir dengan jernih. Nah, pada suatu hari, Kancil pergi ke rumah kuda. Nah, ia pun mengajak kuda untuk mandi ke sungai. "Kuda, ayo kita mandi ke sungai," ujar Kancil. "Tidak, Acil, aku takut airnya dingin. Lagian juga tidak mandi juga buluku bersih," ujar kuda. Akhirnya, Kancil pun dengan teman-teman hewannya pergi mandi ke sungai tanpa kuda. Nah, di suatu sore, kuda pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Ia pun hanya bisa diam di rumah dan tidak keluar. Ternyata kuda terkena panik. Nah, Kancil dan teman-temannya pun merasakan khawatir mengapa kuda tidak keluar rumah. Nah, ia pun bersama teman-teman hewannya mendatangi rumah kuda. Terlihatlah kuda yang terbaring dan lesu di tempat tidur. "Kamu kenapa, kuda?" tanya Kancil. "Tidak tahu, Cil, badanku gatal," ujar kuda. "Nah, inilah akibat jika kamu tidak mandi, kuda. Badan-badan kamu bisa terkena pamu," ujar Kancil. "Benarkah?" ujar kuda. "Iya, Kancil. Makanya untuk menjaga kebersihan kita harus mandi," ujar Kancil. Sejak saat itu, kuda pun mulai rajin mandi. Ia sampai mandi 2 kali sehari. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, siapa yang malas mandi? Kuda. Ya, mengapa kuda malas mandi? Karena dingin, Bu.
Ya, kita nggak boleh ya menirukan apa yang dilakukan kuda. Nah, untuk menjaga kesehatan kita, yang dari cerita kuda tadi, kita harus apa? Harus mandi. Ya, berapa kali sehari? 2 kali. Ya, pintar ya anak-anak ibu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Tentang apa? Yang pertama ada tanda baca di akhir kalimat. Yang kedua ada matematika, pembelajaran matematikanya. Itu tentang pengukuran berat benda. Yang ketiga, nah kita SPDP-nya kita akan belajar tentang karya 3 dimensi. Nah, anak-anak ibu di sini mempunyai teks bacaan. Silakan anak-anak baca dulu. Nanti kita akan melakukan tanya jawab. Nah, anak-anak ibu kan sudah membagikan teks bacaannya kan? Nah, sekarang kita bacakan sama-sama ya. Iya, Bu. Ayo. 1, 2, 3. Terjadi banjir di desa makmur. Warga sibuk menyelamatkan barang-barangnya. Banjir membuat rumah warga rusak. Warga desa sengsara. Warga desa menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji tidak membuang sampah di sungai lagi. Warga membuang sampah di tempatnya. Yeay! Bentar ya, sudah mulai bisa membaca ya anak-anak ibu ya. Nah, dari teks bacaan ini, sebuah teks bacaan itu biasanya mengandung yang namanya tanda baca. Nah, tanda baca itu ada beberapa jenis, ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan masih banyak lagi ya anak-anak ya. Nah, dari sini seharusnya untuk mengakhiri sebuah kalimat, itu tanda baca yang digunakan adalah tanda ada yang tahu? Titik. Ya, tanda titik di sini. Di mana yang seharusnya ada tanda titiknya? Terjadi banjir di desa makmur. Di mana? Titik. Terus Warga ibu menyelamatkan barang-barangnya. di mana? Titik. Ya, di sini titik seharusnya ya. Terus Banjir membuat rumah warga rusak. Titik. ya, titik. Warga Warga desa sengsara. Titik. ya, ini harus dikasih tanda titik. Nah, di sini warga desa menyadari kesalahan mereka. Tanda apa yang digunakan? Titik. Ya, tanda titik. Nah, seperti ini ya. Mereka berjanji tidak membuang sampah di sungai lagi. Ada tanda titik. Nah, dari kalimat ini ada yang ejaannya salah? Ada, Bu. Ayo, yang mana? Saya tahu. Sampah. Ya. Tulisan sampah sebenarnya seperti apa? Sampah. Nah, tulisan sampah ini yang benarnya harusnya adalah sampah. Pakai huruf H ya anak-anak ya. Iya, Nah, Bu. kalau tulis itu harus diperhatikan lagi. Nah, sekarang setelah kita membaca teks ini, Ibu ada video
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran berat benda kelas 2 SD. Mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Bentuk dan kegunaan neraca atau timbangan diantaranya adalah timbangan badan. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah timbangan mengukur berat badan anak dan mengukur berat badan dewasa. Ada juga timbangan beras atau timbangan duduk, digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti karena kapasitasnya yang mencapai 500 kg, namun ada juga yang kapasitasnya maksimal 50 kg. Timbangan kue merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar buah-buahan. Timbangan gantung atau timbangan bayi biasanya digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di posyandu, namun juga bisa dijumpai di pasar. Untuk di rumah sakit, biasanya timbangan bayi ini sudah tidak digunakan, namun menggunakan timbangan duduk seperti ini. Ada juga yang sering kita jumpai ketika kita pergi ke warung, yaitu timbangan warung. Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram atau setara dengan setengah ons, 100 gram atau setara dengan 1 ons, 200 gram setara dengan 2 ons, 500 gram setara dengan setengah kilogram, dan 1000 gram setara dengan 1 kilogram. Timbangan warung ini memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kg. Neraca ini banyak terlihat di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa atau berat emas. Pada neraca analitis, terdapat dua lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Lengan satu digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang. Lengan dua untuk meletakkan bobot timbangan. Satuan massa atau berat yang sering digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Satuan berat tersebut dapat menggunakan tangga konversi satuan berikut ini. Setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10, dan setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram atau ons sama dengan 10 gram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 gram sama dengan 1 gram. 1 desigram sama dengan 0,1 gram. 1 sentigram sama dengan 0,01 gram. 1 miligram sama dengan 0,001 gram.
Untuk lebih jelasnya lagi mengenai pengukuran berat, teman-teman bisa menyimak soal berikut ini. 5 kg sama dengan titik-titik gram. Kita lihat di anak tangga. Kilogram ke gram itu adalah turun 3 tingkat. Setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10. Maka 5 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 5 dikali 1000 sama dengan hasilnya adalah 5.000. Nah, tadi kita sudah mengamatikan videonya. Nah, ada yang tahu nggak tadi videonya tentang apa? Satuan pengukuran benda, Bu. Ya, tentang satuan pengukuran berat benda. Nah, di kehidupan kita sehari-hari ada yang tahu nggak satuan apa yang sering kita temui? Kilo. Terus ada apa lagi? Meter. Itu panjang. Ini berat ya Nana ya. Berat ada kilogram, ada hektogram, Ada liter. gram. Yang benar bukan liter ya, gram. Nah, Miligram. ya pintar ya. Nah, anak-anak, di tangan ibu ini ada 2 benda. Ada yang tahu ini benda apa aja? Ya, Contohnya mana, Bu? contohnya habis dimakan. Enggak ya, ini cuma tempatnya aja ya. Ini, nah anak-anak, 2 benda ini adalah yang namanya karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi itu bisa kita lihat dari depan. Contohnya boneka ini anak-anak ya. Bisa kan lihat dari depan? Bisa. Ya, bisa dilihat dari belakang kalau seandainya begini. Ini bisa dilihat dari belakang. Bisa dilihat dari atas juga. Bisa dilihat dari bawah. Bisa dilihat dari samping kanan, samping kiri. Nah, jadi karya 3 dimensi itu adalah bisa dilihat dari semua arah. Nah, sekarang tadi di teks di kertas yang dibagikan, di bawahnya itu ada tentang teks karya 3 dimensi. Coba anak-anak baca dulu. Sekarang ibu kasih waktu ya. Silakan baca dulu. Nah, anak-anak sudah baca semua teksnya? Sudah. Ya, sudah semua ya. Nah, sekarang dari penjelasan ibu tadi, dari teks tadi, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan karya 3 dimensi? Bu. Ya, Marisa apa? Karya yang bisa dilihat dari segala arah, Bu. Ya. Bu, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, benar ya. Karya 3 dimensi, karya yang bisa dilihat dari semua arah. Nah, ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu ciri-ciri dari karya 3 dimensi? Ada yang tahu? Ya, apa Intan? Memiliki 3 unsur, Bu. Ada panjang, ada lebar, sama ada tinggi. Ya, seperti yang tadi ya, boneka tadi ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya juga. Itu salah satu ciri karya 3 dimensi. Nah, sekarang ibu minta kalian secara berpasangan itu membentuk kelompok. Ya, silakan. Secara berpasangan bentuk kelompok. Ya, boleh deh. Intan, Marisa, sama Made bertiga. Kita sama Renalda berdua ya. Ya, Bu. Nah, ini ada LKPD. Silakan diperhatikan ya. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok ya, anak ya. Ya, Bu. Nah, nanti hasil LKPD-nya tulis di kertas ya, anak. Ya, Bu. Silakan berdiskusi. Sudah semua dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, sekarang silakan dikumpul ya. Ya. Nah, sekarang kalian kan sudah mengerjakan LKPD. Ibu ada kuis. Nah, siapa yang bisa jawab kuisnya?
Siapa yang paling banyak jawab ditanya nanti dikasih permen. Mau? Ya, sekarang siap-siap ya. Tanda baca apa yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat? Ya, Marisa duluan ya. Tadi jawab apa Marisa? Tanda titik, Bu. Ya, tanda titik. Sekarang kita kasih bintang. Yeay, kasih, Bu. Harus paling cepat ya. 1 kilo ada berapa ons? Ya, Intan, berapa? Ya, 1 kilo ada 10 ons. Tadi kan sudah kan di videonya. Satu lagi. 20 ons berapa kilogram? Intan. Intan lagi ayah 2 kilogram. Iya, 2 kilogram. Dapat bintang ya Intan ya. Dapat bintang lagi. Nah, salah satu ciri dari kalian dimensi. Ibu. Made, ayo Made. Ciri-cirinya, Bu. Ya. Bisa dilihat dari depan, samping, belakang, atas, bawah, Bu. Ya, ada yang tahu lagi? Aku lagi tahu. Ya, apa Memiliki panjang, lebar, dan tinggi, Bu. Nah, di sehari-hari ada yang tahu contoh dari karya 3 dimensi? Ya, kita. Patung, Bu. Ya, patung. Gapura, Bu. Ya, gapura. Intan dapat lagi. Lemari, Bu. Ya, yang itu koleksi, Bu. Ini kursi, Bu. Ya, Meja, Bu. benar semua ya. Nah, sekarang ibu tanya, kelompok siapa yang paling banyak dapat bintang? Ya, kelompok Marisa sama Intan ya, sama juga. Sekarang ibu kasih hadiah. Dapat permen, Pen. Ya, dapat permen. Kami tak juga, Bu. Ya, Bu. Kami tak juga. Nah, untuk dapat hadiah, anak-anak harus belajar lebih rajin lagi. Ah. Yang nggak dapat hadiah, jangan Iya. ikut ya. Belajar Bu. lebih rajin lagi, ditingkatkan lagi belajarnya ke depannya. Iya, Bu. Nah. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, kepada kelompok yang ini tadi yang dapat permen itu tingkatkan lagi belajarnya, pertahankan terus. Nah, anak-anak dari pembelajaran kita tadi tentang tanda baca, tanda titik, kemudian ada juga tentang pengukuran satuan berat benda dan juga tentang karya 3 dimensi ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, sekarang ibu ada soal, silakan anak-anak kerjakan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Silakan anak-anak kerjakan. Bu, berkelompok, Bu. Ini sendiri-sendiri, jangan nyontek ya. Kenapa, Bu? Ini untuk menguji kemampuan kalian. Iya, Bu. Ya, silakan kerjakan, jangan nyontek. Kerjakan anak-anak. Ayo, di sini kumpul. Aku Tadi kerjakan. nyontek tadi, Bu. Mana Made aku nggak boleh tahu. nyontek ya, Made ya. Made nyontek. Fitnah, Bu. Nggak boleh fitnahin kan? Enggak, Bu. Tadi dia nyontekian, Bu. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Nah, pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Nah, besok kita akan hari ini kita sudah belajar tentang tema 6 sistema juga pembelajaran 1 ya. Besok kita akan belajar tentang pembelajaran 2-nya anak-anak. Besok kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau mimpi sebelum pulang? Mau pulang nggak? Ya, kita nyanyi lagu daerah ikan pain. Siapa yang mau mimpi? Aku Benar. nggak hafal, Bu. Ayo siapa yang hafal? Iya. Hafal, Bu. Ayo kita sama-sama nyanyi yuk. Iya. Start. Maju kita. Satu, dua, tiga.
Iga.